Cuma yang menjadi menarik tadi adalah tentang kemungkinan ada kemitraan dan seterusnya. Pertanyaannya adalah lebih ke bisa nggak diberikan gambaran ketika kelompok tani atau kemudian teman-teman pendamping desa atau mungkin teman-teman badan usaha milik desa di bidang pertanian dan seterusnya diberikan gambaran apa kemanfaatan kemanfaatan kalau bergabung atau join dengan Eden Farm itu secara kemanfaatan umumnya seperti apa. Itu satu. Yang kedua mungkin lebih pada uh, sesulit apa sih kalau pengen bergabung ke Eden Farm. Artinya kan dari pengalaman yang sudah berjalan dan seterusnya, rata-rata salah satu yang sering kemudian menjadi catatan adalah quality control, artinya standar kualitas yang kadang-kadang teman-teman tidak bisa menjamin itu. Kemudian quantity, jadi kemampuan untuk mensuplai dalam jumlah tertentu dan seterusnya kadang-kadang mungkin nggak bisa dilakukan. Apakah ada pendampingan yang dilakukan dan seterusnya? Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Suryo. Pertanyaannya sangat berbobot nih ya. Jadi saya juga coba untuk membantu mengelaborasi tadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama terkait benefit ya atau manfaat untuk para mitra ini ketika nanti bergabung dengan Eden Farm gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana QC atau kriteria-kriteria petani atau cara-caranya lah ketika kita mau bermitra dengan Eden Farm. Oke, untuk benefit ya, jadi setiap tadi ya skema kerjasama tadi memiliki benefit-benefitnya masing-masing gitu ya. Contoh misalkan ketika nanti BUMDes atau kelompok tani bekerja sama dengan Eden Farm seperti itu ya. Bisa nanti kita jadikan BUMDes atau kelompok tani ini menjadi Eden Sourcing Center, di mana misalkan di BUMDes itu ada biasanya ada infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti let's say misalkan gudang gitu ya, atau tempat lah untuk yang bisa digunakan sebagai sortir penyortiran seperti itu. Nah, nanti tempatnya itu atau lokasi yang untuk penyortiran itu bisa nanti dilakukan penyewaan lah oleh Eden Farm seperti itu. Kemudian untuk jasa untuk misalkan ada middleman atau key opinion leader tadi yang bekerja sama bantu untuk Eden Farm mengakses kepada petani ya. Memang jika memang para mitra-mitra ini membantu untuk karena kan begini, Eden Farm itu itemnya banyak-banyak ya Pak ya. Kalau kita ngambil langsung dari petani memang agak sulit. Jadi karena di petani itu dia sistemnya model variasinya hanya sedikit, hanya misalkan 1-2, tapi jumlahnya banyak gitu. Nah ini kadang middleman ini dibutuhkan agar memanage kayak Eden Farm hari ini butuh ada 10 item gitu ya, dan 10 item ini sekian kuantitinya. Nah, middleman inilah nanti yang akan memanage petani-petani mana yang akan diambil gitu barangnya. Nah, nanti akan ada sistem seperti komisi lah untuk para tadi middleman tadi yang membantu untuk memanage pengambilan barang dari petani seperti itu. Nah, karena ini juga menjadi satu hal ya yang bisa mengefisiensikan supply chain dari supply chain Eden Farm tadi dibandingkan kita langsung beli putus dengan contoh misalkan dengan tengkulak seperti itu ya, sehingga tengkulak ini udah nge-markup juga nih harganya gitu kan, sedangkan petani dibeli murah misalkan seperti itu. Nah, ini nanti kita transparan saja gitu ya. Harga yang diberikan adalah harga petani mau dibeli berapa, seperti itu. Nanti Eden Farm juga akan sesuaikan dengan negosiasi dengan petani, dan kemudian
middleman tadi, siapapun itu orangnya, itu akan ada komisi untuk tadi jasanya dia, seperti itu, ada fee-nya lah untuk jasanya dia memanage tadi mengambil barang dari petani, seperti itu. Dan kemudian untuk skema kerjasama, contohnya untuk pola tanam gitu ya. Nah, ini kalau pola tanam mungkin bisa langsung dengan bekerja sama dengan petani gitu ya. Jadi petani-petani ini dengan luasan lahannya tadi di manage berapa luasannya untuk tanam A, kemudian luasan B untuk tanam item B gitu ya. Nah, itu nanti ada yang namanya kepastian pasar gitu ya. Kepastian pasar karena memang dengan pola tanam tadi sesuai dengan demand and farm seperti itu. Kemudian pun harganya pun juga sudah ditentukan di awal MOU seperti itu. Namun lagi-lagi ini juga tidak menutup kemungkinan adanya peran para middleman tadi ya. Peran pada para middleman tadi untuk supaya apa? Karena kalau misalkan langsung ke petani dibikin pola tanam, kadang-kadang juga petani punya lahan sedikit. Seperti itu. Punya lahan hanya 1.000 meter, kemudian punya lahan hanya 2.000 meter, let's say misalkan. Nah, kalau memang ada tadi ya koordinator di desa misalkan, petani-petani tadi di manage, jadi total lahannya jadi besar seperti itu. Jadi Edenfarm memetakan atau membuat polanya itu jadi lebih enak seperti itu. Nah, ini nanti akan ada benefit-benefit juga untuk para middleman tadi atau koordinator tadi seperti itu. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama ya, terkait benefit manfaat untuk koordinator seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait QC quality control ya. Kemudian juga terkait kualitas, bagaimana petani supaya bisa menyesuaikan antara kualitas yang ada di tanah gitu ya, yang ditanam, kemudian dengan kualitas yang dimiliki Edenfarm. Nah, di setiap daerah nanti ya Edenfarm punya tim lapangan gitu ya, punya tim lapangan yang memang tugasnya adalah keliling ke petani-petani yang menjadi mitra Edenfarm seperti itu. Dan keliling tidak hanya keliling tapi juga melakukan edukasi ya terkait pemilihan bibitnya, kemudian juga nanti ketika panen itu packagingnya seperti apa gitu ya, sehingga sesuai dengan quality yang diminta oleh customer seperti itu. Nah, pendampingan ini bisa dilakukan secara berkala ya. Namun juga kita juga bekerja sama sebenarnya dengan pihak-pihak atau instansi-instansi yang lain yang dimana juga ekspertis di bidang budidaya seperti itu. Seperti Edenfarm juga bekerja sama dengan IPB ya, Institut Pertanian Bogor, para mahasiswa-mahasiswa yang memang di tingkat akhir yang butuh magang gitu ya, dalam tanda kutip magang. Nah, ini akan kita fasilitasi untuk mengimplementasikan ilmunya seperti itu agar lebih memperkaya lah untuk di bidang budidaya ini seperti itu. Jadi untuk pendampingan ada pasti nanti Edenfarm juga akan melakukan pendampingan. Kemudian juga selain itu pendampingan ketika nanti pasca panen. Ketika panen, nah misalkan nanti kan ada perbedaan kualitas gitu di lapangan, kualitas cabai ada yang tangkainya itu hijau misalkan, sedangkan yang tidak diterima itu yang tangkainya hitam. Jadi yang tangkainya hitam itu berarti sudah tidak diterima oleh Edenfarm gitu. Jadi nanti akan ada lah edukasi terkait bagaimana menyesuaikan dengan QC Edenfarm seperti itu, Pak. Oke, kerabat desa, teman-teman pendamping profesional, dan mungkin ada juga dari BUMDes, ada Kapoktan dan seterusnya, karena kita sempat juga share di beberapa komunitas. Kita akan berikan kesempatan yang bergabung di Zoom meeting untuk bertanya langsung kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi sebelumnya kita jeda sesaat dan selesai itu kita akan berikan ruang untuk bertanya.